Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat belajar untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Mister akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi anak-anak, dan matahari itu bersifat kekal dan tidak ada habisnya. Selain matahari, ada juga angin dan air. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan tentang angin. Apa sih yang dimaksud dengan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Dan angin ini mempunyai banyak sekali manfaat yang harus kita ketahui. Nah, berikut manfaat-manfaat angin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, angin dapat berperan menggerakkan awan sehingga terjadi hujan. Yang kedua, angin dapat membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji-bijian pada tumbuhan. Yang keempat, ada angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Biasanya digunakan para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Yang kelima, ada angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Biasanya digunakan nelayan untuk berangkat mencari ikan dari darat ke laut. Dan yang keenam adalah angin dapat berfungsi sebagai penggerak seperti kincir angin, layang-layang, dan lain-lain. Yang ketujuh, seiring berkembangnya zaman, angin pun sekarang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik tenaga angin. Selanjutnya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang sudah ada secara alami dan tidak akan pernah habis. Contohnya, matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jika habis, masih bisa diusahakan keberadaannya. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jika dipergunakan terus-menerus akan habis. Dan untuk mendapatkannya, itu memerlukan waktu untuk bertahun-tahun lamanya. Contohnya, batu bara. Kemudian untuk mendapatkan emas. Kemudian ada lagi minyak bumi. Sumber daya alam yang kita miliki, setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Dalam hal ini, Miss akan memberikan pengertian tentang hak dan pengertian tentang kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Contohnya, 1. Hak untuk memilih keyakinan atau agamanya. Yang kedua, setiap warga negara itu wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pengertian dari kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, wajib membayar pajak. Yang kedua, wajib mematuhi hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berkewajiban untuk memelihara kelestarian sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks petunjuk. Kalian pernah dengar teks petunjuk? Teks petunjuk itu biasa kita gunakan sehari-hari, seperti petunjuk pengenal obat, petunjuk masak mie,
petunjuk pengajian. Oke, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus melihat teks petunjuknya. Jangan sampai harusnya direbus, ini langsung dimakan. Oke, teks petunjuk. Yang kalian tahu, teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, ini teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Oke, biasanya dalam petunjuk bahasanya itu kalimat yang digunakan itu harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Oke, berikut contoh petunjuk membuat kincir angin. Alhamdulillah ya, hasil membuat kincir angin dari kertas sudah jadi. Kalian bisa membuatnya ya di rumah ya, tapi tetap harus diawasi orang tua. Jangan buat sendiri karena ini menggunakan jarum. Selanjutnya kalian punya benda elektronik seperti kipas angin. Pasti di kardusnya ada teks petunjuk. Nah, yang pertama, saklarnya harus dicolokkan ke listrik ya. Kalau listriknya mati berarti kipas anginnya mati. Ya, masukkan ke situ, lalu tekan tombol on untuk menyalakan dan untuk mematikan tekan tombol off. Untuk melihat putaran anginnya lebih kencang, berarti kalian harus menekan nomor 4 atau nomor 5, dan untuk memperlambat kalian menurunkannya jadi nomor 1. Oke, bila kalian melihat teks petunjuk yang ada di rumah kalian ya, elektronik, paling sering elektronik HP dan lain-lain. Oke. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Kupu-kupu yang lucu. Siapa penciptanya? Kupu-kupu yang lucu itu diciptakan oleh Ibu Sud. Bila dinyanyikan dengan tempo lento. Apa itu lento? Tempo lambat ya. Jadi nyanyinya kupu-kupu yang lucu dan kupu-kupu yang lucu itu sudah. Oke.